perhatikan hidup kami Tuhan. Perhatikanlah bunga agung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung di udara, tanpa bekerja. amin, amin, amin. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan amin, amin, amin. sama-sama katakan doamu Bapak Ibu. Perhatikan burung-burung menggantung di ladang, Tuhan lihat hidup tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan
berkati. Bapak Ibu sendiri jemaat Tuhan berkati. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan bekerja. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari bawa syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, di hari siang ini hamba-Mu diizinkan membawakan sabda kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalan-jalanku. Semua yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati. Amin. Shalom, Alahem. Apa kabar saudara-saudari terkasih kami di dalam Tuhan? Tuhan itu memang luar biasa ya. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kita buka Matius 6, 25-34 ya, tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Amin. Bukankah kamu jauh lebih penting dari burung-burung itu? Amin. Siapakah di antara kamu ya, karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam hidup, pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan, bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja ya, dan tanpa memintal. Amin. Namun aku berkata kepadamu ya, Salomo, Nabi Salomo ya, dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Amin. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan ada besok dibuang ke dalam api, tidakkah akan lebih penting lagi mendandani dirimu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab jika janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Amin. Ya. Di dalam kehidupan kadang orang khawatir di dalam keadaanmu yang sedang mengalami kesulitan, ya. Apapun kesulitanmu, ya. Pertama engkau harus lakukan, jangan panik, ya. Jangan panik, jangan bingung. Tenangkan dirimu, tenangkan keadaanmu, ya. Jika keadaanmu tidak tenang dan panik dan bahkan gundah gulana, ya. Misalnya engkau ya didatangi penagih hutang dan kebutuhan rumah tanggamu semakin banyak begini dan begitu, bahkan engkau berhitung, ya, terbilanglah sebuah jumlah, ya. Bahkan pada saat engkau jika engkau pergunakan untuk membayar itu semua, ya, bahkan engkau khawatir, ya. Kekhawatiranmu karena engkau belum punya rumah, engkau mau ngekos atau kontrak, ya, membuat engkau tidak fokus, ya, ke dalam Tuhan, ya. Engkau merasakan hampa bahwa bahkan engkau merasakan, ya, tidak adanya kehidupan. Bahkan engkau berpikiran nanti ke depannya harus masih begini atau mau tinggal di mana lagi, ya. Mau makan apa, ya kan? Semakin engkau banyak berpikir, tambah engkau sadari engkau sudah jauh dari Tuhan. Bahkan engkau merasa Tuhan Yesus itu sampai tidak ada lagi dalam hidupmu, ya. Ya, dan engkau katakan sampai engkau putuskan bahwa Tuhan Yesus itu hanya khayalan belaka, ya. Mulailah Anda putus asa. Mulailah Anda tidak ada harapan di kehidupan ini. Jika engkau tidak bisa mengatasi perihal soal perut, sesungguhnya engkau tidak ada Tuhan dalam hidupmu. Bukankah Tuhan Yesus yang menciptakan segalanya? Bukankah Tuhan Yesus bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Di situasi kondisi seperti itu, engkau harus bergaul, ya. Bahkan janganlah putus kontak dengan orang-orang beriman, supaya jangan engkau jatuh tergeletak, ya. Bahkan engkau, ya, mengambil tindakan yang sangat tidak terpuji. Amin. Dan jika engkau bergaul dengan orang-orang yang beriman atau hamba-hamba Tuhan, ya, tentunya engkau harus perhatikan dahulu, ya. Pertama, apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya, dan lihat buahnya. Jika apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya itu menghasilkan buah, nah itu adalah hamba Tuhan yang benar. Janganlah engkau mencari hamba Tuhan yang tidak melakukan firman Tuhan, hanya bisa ngomong tapi tidak bisa praktek, ya, kayak burung beo, ya. Perhatikan, haleluya. Jika engkau sudah merasakan, ya, kalau engkau sudah merasakan diberkati oleh hamba Tuhan yang disampaikan firman Tuhan kepadamu, janganlah engkau menjauh dari dia. Engkau butuh bimbingan rohani. Bahkan jika hamba Tuhan tersebut bersedia melayani engkau, ya, jangan putus hubungan dengan dia. Tetap keep contact, ya, agar engkau tetap di jalan Tuhan, dan dengan otomatis engkau kembali ke jalan yang benar dan selalu dipimpin oleh Tuhan, ya, karena engkau butuh, ya, orang-orang seperti itu. Bukan kita mengandalkan manusia, tapi kita mengandalkan, ya kan, hamba Tuhan yang di dalamnya itu Tuhan Yesus, yang di dalamnya itu dipenuhi Roh Kudus. Maka dia akan membimbingmu, mengajarimu, ya kan, dan sesuai apa yang dikatakan Tuhan, ya. Tuhan Yesus adalah jalan, Tuhan Yesus adalah kebenaran, Tuhan Yesus adalah kehidupan, ya. Di saat Anda merasa tidak ada jalan, ya, Anda mencari Tuhan Yesus, ya, maka tidak ada jalan yang tertutup bagi dia. Ya, jika Anda mencari kebenaran, ya, kebenaran itu semua hanya ada di dalam firman Tuhan. Di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran. Amin. Jika Anda ingin mengalami kehidupan, di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya, ya,
Anda merasa tadinya tidak ada kehidupan, Anda cari Tuhan, maka Anda akan mengalami kehidupan. Jika Anda ingin mencapai kehidupan kekal selama-lamanya, maka Anda harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang beriman, sehingga engkau tetap kuat dan engkau tidak menyimpang dan keluar dari jalur, dan tetap fokus ke jalan yang benar sampai engkau mencapai di tempat kehidupan yang kekal selama-lamanya. Tentunya hidupmu harus dipimpin oleh Roh. Amin. Haleluya. Banyak orang salah dalam memilih keputusan. Firman yang dibawa oleh hamba Tuhan tersebut, jika engkau merasa diberkati, ikuti caranya. Jika engkau akan melihat hamba Tuhan itu sudah benar, dia melakukan apa yang dilakukan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman, engkau tidak mengikuti dia, bahkan engkau meninggalkan dia. Engkau merasa apa yang dibawakan, apa yang disampaikan melalui dia, firman hamba Tuhan itu, engkau diberkati, engkau tidak mengikuti dia, maka salah sendiri, dan ikutilah, mintalah kepada hamba Tuhan itu agar engkau tetap dibimbing, walaupun kau hanya berbicara lewat telepon, tidak masalah, ceritakan apa yang harus engkau lakukan, maka percayalah Roh Kudus yang di dalam hamba Tuhan itu akan membimbingmu, mengajarimu, dan sudah tentu di hidupanmu diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan hamba Tuhan itu dia akan mengajarimu bagaimana engkau intim dengan Roh Kudus, sehingga engkau yang tadinya tersesat, engkau tidak tersesat. Jadi sehingga engkau tadi tidak tahu, engkau menjadi tahu, dan engkau harus tahu apa yang engkau harus lakukan, tetap engkau keep kontak dengan dia, jangan kau putus, jangan mentang-mentang kau sudah ada Roh Kudus engkau tinggalkan dia. Kenapa? Karena Tuhan berkata, jika ada 2 orang benar berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengahmu, mintalah apa saja yang kau inginkan, percayalah semua itu sudah, percayalah engkau sudah menerimanya. Amin. Perhatikan, burung-burung di udara tersebut tidak menabur, bahkan tidak bekerja. Bapakmu yang di sorga tetap pelihara. Bukankah engkau lebih berharga dari burung-burung? Sadarilah bahwa engkau adalah anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Bapakmu, jangan jauhi Bapakmu. Amin. Bahkan bunga-bunga bakung di ladang, bunga-bunga tersebut adalah tumbuhan yang berada di ladang, dan kebun yang liar. Perhatikan, Bapakmu tetap hiasi begitu dengan sangat indahnya. Amin. Bahkan bunga itu tanpa bekerja, tapi tetap dipelihara. Bahkan Nabi Salomo, begitu dia diberkati dengan kekayaannya sangat banyak dan berlimpah-limpah, tapi apa yang dipakainya tidak seindah sebagus bunga-bunga tersebut. Amin. Bahkan engkau lebih berharga, bukankah engkau lebih berharga daripada bunga? Bukankah engkau adalah anak-anak Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus Bapakmu? Bukankah Tuhan Yesus itu ayahmu? Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jika engkau berpikir seperti itu, sadar tidak sadar, semua yang dilakukan orang-orang tidak beriman, bukankah engkau sudah percaya engkau memanggil Tuhan itu Bapa dan ayahmu? Kembalilah ke jalan yang benar, dan carilah kerajaan sorga. Berbicara tentang kerajaan sorga itu adalah semua yang berada di masa depan. Bukankah orang yang sudah percaya, engkau tetap percaya, dan seharusnya kuatlah engkau di dalam imanmu, Karena kerajaan sorga berbicara tentang hal-hal yang belum terlihat. Bahkan engkau tidak bisa melihat apa yang Bapamu lihat, tapi engkau percaya dengan iman, maka engkau akan sampai ke sana, Jika sadar dan memahami, percayalah perekonomianmu akan kembali normal. Bahkan engkau pasti diberkati. Bukankah engkau yang sudah menjadi pengusaha, engkau pun butuh Tuhan Yesus. Amin. Engkau yang berkarir, bahkan apapun profesimu, tetap saja engkau butuh Tuhan. Amin.
Bahkan dalam kehidupan keluarga dan rumah tanggamu, ya, engkau tetap butuh Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kebenaran, ya, lihat, ya, haleluya, puji Tuhan. Bahkan di setiap kehidupanmu, ya, tetap engkau, ya, perhatikan di setiap kehidupanmu, ya, engkau tetap butuh Tuhan, ya. Kebenaran Tuhan Yesus adalah firman. Tidak ada yang benar di luar selain firman Tuhan. Amin. Jika engkau selalu mengandalkan Tuhan Yesus, maka engkau sudah pasti diberkati. Kita buka Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Ya. Amin, ya, sudah pasti diberkati kalau engkau mengandalkan Tuhan. Engkau jangan sampai khawatir akan hari esok. Hari ini cukuplah segini, walaupun hanya sedikit, syukurilah apa yang telah engkau dapatkan. Bukankah Tuhan Yesus berfirman, ya, engkau tetap setia dengan perkara kecil, engkau syukuri, maka Bapamu melihat bahwa engkau setia dengan perkara kecil, ya kan, maka Bapamu sudah pasti akan tambahkan perkara yang lebih besar. Amin. Bahkan apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiranmu, terdengar oleh telingamu, ya, timbul di dalam hatimu, dan bahkan tidak pernah engkau ucapkan, Bapakmu yang menyediakan semua berkat-berkat, ya, bagi setiap orang yang mengasihinya. Haleluya, amin. Apalagi Anda sudah menjadi anak kesayangannya, sudah pasti, ya, Anda diberkati. Amin. Lihat, perhatikan penting nih, ya. Janganlah engkau sampai mengemis. Sadarilah, engkau adalah anak Bapamu, ya, yang telah menciptakan langit dan bumi, ya. Jika Bapamu kaya raya, maka engkau tidak akan meminta-minta atau mengemis. Bahkan janganlah engkau menghalalkan segala cara, ya. Bahkan engkau pura-pura, ya, datang kepada hamba Tuhan yang akan membimbingmu itu. Bahkan jangan sampai engkau minta atau meminjam apapun dari hamba Tuhan itu. Jika engkau lakukan, engkau sesungguhnya sudah membohongi Roh Kudus yang ada di dalam hamba Tuhan itu, ya. Kau pura-pura, ya, kau bohongi, ya, kau pinjam duit, ya kan, terus kau nggak mau bayar, kau kabur, ya. Sesungguhnya engkau telah membohongi Roh Kudus yang di dalam hamba Tuhan itu, ya. Maka lihat keadaanmu, ya, jangan salahkan Tuhan. Keadaanmu semakin buruk, ya, dan tentunya, ya, tidak ada Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Bahkan bencana malapetaka, ya, akan selalu berdatangan. Hati-hati, ya. Haleluya, puji Tuhan, ya. Ingat cerita tentang 100 domba yang hilang satu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Begitu banyak orang-orang pemungut cukai berdatangan kepada Tuhan Yesus. Lihat apa yang dikatakan orang Farisi dan orang Saduki, ya. Orang-orang tersebut, ya, bilang begini, Tuhan Yesus, ya, haleluya, ya, Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa itu, ya, datang kepadanya, ya, haleluya. Perhatikan, haleluya, Tuhan Yesus sendiri tidak bilang itu orang-orang itu berdosa. Bahkan salah satu dari mereka yang telah menghakimi agar Tuhan Yesus disalibkan, dan di hadapan Gubernur Pontius Pilatus mereka menghakimi, mereka melakukan fitnah-fitnah yang tidak Tuhan Yesus lakukan. Apakah Tuhan Yesus membalas, ya, dan membela dirinya? Bahkan Tuhan Yesus berdiam diri saja sampai diambil keputusan tanpa sebab dan kesalahan, maka Tuhan Yesus harus disalibkan, ya. Tuhan Yesus, bukankah Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan Anda yang tersesat, Anda yang berdosa, ya, Anda yang melakukan kejahatan, ya, haleluya. Bahkan tidak sedikit, ya, Anda yang selalu berkompromi dengan dosa. Tuhan Yesus datang kepada Anda, ya. Cerita tentang 100 domba tersebut dihitung, ternyata dombanya kurang satu. Apa yang dilakukan Tuhan, ya. Maka yang 99 domba tersebut ditinggallah di gurun belantara, ya, di padang gurun belantara, ya.
Tuhan Yesus cari ke sana dan ke sini yang domba yang satu yang hilang itu, ya. Bahkan ya bahkan dicarinya sampai ke mana-mana, ya, supaya dia mendapatkannya, ya. Jika sudah mendapatkannya, Tuhan Yesus pertama yang lakukan, Tuhan Yesus peluk, ya, domba itu. Tuhan Yesus bawa dan dia naikkan ke pundakannya dan dia katakan, aku sayang kepadamu, ya. Maka bersukacitalah, ya, Tuhan Yesus, ya, bahwa domba yang telah hilang itu telah kembali ke jalan yang benar. Ya, apakah Anda dan saya adalah domba Tuhan, dan Tuhan adalah gembala kita, ya. Kembalilah dan sadarilah jalan yang benar, ya. Tanpa Anda sadari, ya, haleluya, domba yang hilang itu, ya, dan telah kembali. Dan percayalah, sadarilah bahwa engkau itu adalah anak kesayangannya. Mintalah dibimbing agar engkau kembali kepada Tuhan Yesus. Percayalah, engkau sudah pasti diberkati, ya. Dan jika engkau dibimbing, ya, oleh hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus itu, ya, perhatikan, engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang heran, ya, yang tidak pernah terpikirkan dalam hidupmu, ya. Tuhan akan bukakan, ya, akan berkat-berkat, ya, pundi-pundi yang tertutup, tidak ada yang tertutup bagi Tuhan. Pintu-pintu berkat tertutup, tidak ada yang tertutup bagi Tuhan. Bahkan pintu-pintu rezeki dan pintu rezeki yang kau lihat sepertinya tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan, kau selalu mengandalkan Dia, sudah tentu kau diberkati. Dan saya berkata, ya, maupun kita ini orang beriman, maupun kita ini orang yang kurang imannya, kita butuh hamba Tuhan untuk dibimbing, ya. Selalu engkau jangan putus hubungan dengan Dia. Selalulah berkolaborasi dengan hamba-hamba Tuhan atau teman-temanmu yang seiman. Ya, engkau bercerita. Pada saat engkau bercerita, ya, dengan hamba Tuhan itu, kau membicarakan Tuhan. Tuhan itu ada di tengah-tengahmu, ya. Ada di tengah-tengah pembicaraanmu. Bahkan Dia akan memberitahukan, ya, hal-hal yang tidak engkau ketahui, ya. Bahkan Tuhan akan menunjukkan, yaitu berkat, ya. Di mana tempat berkat Tuhan itu disediakan, maka engkau akan mendapatkannya, ya. Dan sebelum engkau hidup diberkati, setidaknya jika engkau punya salah, dan setidaknya jika engkau ada yang bersalah atau berbuat jahat kepadamu, mulailah engkau belajar untuk mengampuni dan melupakannya, sehingga engkau tidak menoleh ke belakang. Engkau melihat ke depan, di mana masa depan hari penuh dengan harapan, cerah ceria, berkat berlimpah Tuhan sediakan bagi Anda yang mengasihi Dia. Terima kasih untuk renungan singkat ini pada siang hari ini. Semuanya saya percaya diberkati Tuhan. Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Haleluya.
selamatkan hidupmu. Dengan apakah ku balas segenap kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Oh, selamanya. Oh, amin. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Amin. Amin. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Jika ada dua orang benar, engkau membicarakan Tuhan. Engkau berdiskusi tentang keadaanmu, situasimu, apa yang terjadi, ya. Engkau butuh Tuhan. Maka pada saat engkau berkata dengan orang-orang yang beriman, bercerita begini dan begitu, mereka di tengah-tengah pembicaraanmu, Tuhan pada umumnya biasanya dia akan memberikan jalan keluar dan engkau pasti diberkati. Engkau akan melihat perbuatan-perbuatan yang
yang mujizat itu, yang nggak pernah engkau pikirkan, engkau bayangkan, dan bahkan engkau akan melihat dan engkau takjub dan engkau akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan-Mu pada siang hari. Dan semua yang mendengarkan firman Tuhan, percaya Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.